Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Six Underground. Film ini diperankan oleh Ryan Reynolds yang berperan sebagai Wan. Di film ini Wan adalah seorang miliarder yang jenius yang ingin mengubah keadaan dunia menjadi lebih baik. Karena keresahan yang ia rasakan ketika melakukan kegiatan amal di sebuah negara yang bernama Kurdistan. Negara tersebut dipimpin oleh seorang diktator yang bernama Rofang. Atas kediktatorannya membuat rakyatnya sangat menderita. Saat membentuk tim untuk mensukseskan misi tersebut, Wan merekrut 5 orang yang memiliki latar belakang yang menarik. Guna menjalankan misi tanpa diketahui oleh siapapun, Wan memiliki gerakan misi bawah tanah yang sebelumnya para anggota memalsukan kematiannya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan 3 tahun yang lalu saat pria bernama Wan sedang menaiki pesawat. Yang dimana itulah siasat Wan untuk menghilang dari kehidupannya dengan cara memalsukan kematian. Pesawat tersebut mengalami kecelakaan yang dibuat oleh Wan sendiri. Kemudian scene memperlihatkan kejadian saat misi pertama mereka yang terjadi 6 bulan yang lalu. Wan dan tim sedang dalam misi di Italia. Saat itu ada anggota tim yang terluka. Mereka pun melakukan operasi penyelamatan di dalam mobil. Kemudian scene berganti ke 17 menit sebelum kejadian kejar-kejaran. Wan sedang berbincang dengan seorang petinggi dan menyuruh dia untuk menelpon seseorang. Kembali lagi ke scene kejar-kejaran. Wan memegang sebuah tempat yang ternyata tempat tersebut berisi mata petinggi tersebut. Selain itu, anggota tim yang Wan bentuk, mereka pun memiliki nama samaran berupa angka. Perkenalkan, ia adalah Six, seorang driver. Ia seorang pemuda yang memiliki skill mengemudi yang di atas rata-rata. Kemudian ada Five, dia adalah The Doctor. Ia adalah seorang dokter di tim ini. Kemudian Four adalah The Skywalker. Ia terlihat sedang menuruni sebuah gedung tinggi dan melompati gedung ke gedung lainnya. Ia pun memberi arah kemana mobil harus melaju dan mencoba memberikan hambatan kepada musuh. Lalu ada Tree, dia adalah The Hitman. Ia dulunya seorang pembunuh bayaran. Dilanjut oleh Two, dia merupakan seorang mantan agen CIA. Kemudian terlihat ada Wan yang sedang mengeluarkan bola mata petinggi sebelumnya untuk membuka HP yang dimilikinya. Bola mata itu ternyata terjatuh dan membuat Six tidak fokus dalam mengemudi. Setelah mobil di tempat yang aman, Wan mulai membuka HP yang ia ambil dari sang jurnalis. Tree adalah The Hitman. Ia dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang memiliki prinsip hanya membunuh orang jahat saja. Four pun melihat ada sebuah helikopter yang akan mengancam. Lalu ia langsung memberitahukan kepada Tree untuk menjemputnya. Baku tembak pun terus terjadi. Mobil mereka terlihat terdesak karena mereka diserang oleh beberapa mobil. Tetapi itu berhasil menghabisi beberapa mobil. Di saat Six menyalakan musik untuk mencairkan suasana, Wan langsung merusaknya dan menyarankan agar tetap fokus. Saat mereka hampir terdesak kembali, Two yang masih dalam keadaan baru beres dioperasi langsung keluar mobil dan menghabisi mereka. Kemudian mobil pun masuk ke sebuah museum, bertujuan menghilang dari pengamatan helikopter. Saat yang bersamaan, Four mencoba untuk memberikan bantuan. Ia keluar dari mobil dan menggunakan skateboard guna memberikan tembakan balasan. Setelah itu, Five berhasil mengeluarkan pecahan peluru di dalam tubuh Two, lalu memperlihatkannya kepada One dan Six. Ketika pengejaran terakhir, kaca mobil mereka ditembaki yang membuat kaca tersebut mengganggu penglihatan Six. Seketika ada sebuah mobil di hadapan mereka, dan mobil mereka pun menghantam mobil tersebut, sehingga membuat Six tewas dalam pengejaran tersebut. Lanjut, Wan dan yang lainnya langsung bergegas kabur menggunakan kapal feri. Terlihat mereka sangat sedih atas meninggalnya Six. Tree terlihat yang paling sedih meskipun ia mengungkapkan bahwa ia pun tidak tahu nama asli dari Six. Mereka pun membuang mayat Six ke laut. Kemudian, Wan pun berniat untuk merekrut anggota pengganti yakni Seven. Seven adalah seorang mantan anggota militer yang frustasi. Karena di saat perang di Afghanistan ia membuat seluruh tim pasukannya tewas. Tetapi hal itu bukan kesalahannya, karena ketika Seven meminta izin untuk menembak fan yang diduga bom, sang komandan tidak memberikan izin. Dan sampai saat ini Seven selalu dihantui rasa bersalah.
Kemudian Wan mendatangi Seven untuk mengajak bergabung dengan dirinya, dengan penjelasan bahwa Wan akan memberikan kesempatan kepada Seven untuk bisa membunuh orang-orang jahat. Wan pun menegaskan bahwa ini adalah penjahat yang berkategori penjahat keji internasional. Lalu terlihat scene di mana Seven seperti sedang bunuh diri di sebuah kapal untuk memalsukan kematiannya. Semua anggota tim pun telah komplit. Mereka berkumpul dan membicarakan rencana misi ke depannya seperti apa. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengapa mereka harus memalsukan kematiannya. Karena agar mereka merasakan kebebasan dalam melakukan misi dan tidak ada yang tahu identitas mereka. Wan menjelaskan misi kali ini mereka akan melakukan kudeta atau revolusi di sebuah negara yang bernama Turkmenistan. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu memburu keempat orang jenderal yang menjadi kaki tangan presiden. Setelah itu mereka akan mencari adik presiden yang bernama Murad. Perbedaan Murad dan kakaknya yang bernama Rofak yaitu adalah dalam perbedaan ideologi. Murad memiliki ideologi demokratis dan Rofak memiliki ideologi diktator. Kediktatoran Rofak sangat menyengsarakan rakyatnya, bahkan sering terjadi pembunuhan massal yang dilakukannya. Kemudian, scene berpindah ke timeline 3 tahun lalu semasa Wan masih menjadi miliarder yang sangat senang berbagi ke negara-negara kecil. Di saat kegiatan kemanusiaan tersebut, secara kebetulan di camp tersebut terjadi penyerangan yang sangat tidak manusiawi. Presiden Turkistan melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata biologi. Saat itu Wan pun tersadar untuk melakukan sebuah gerakan yang dapat menyelamatkan rakyat tersebut. Wan menilai pemerintah dan lembaga terkait kurang ambil peran dalam permasalahan kemanusiaan itu. Sehingga dengan kekayaan yang Wan miliki, ia mulai menjual satu persatu aset kekayaannya dan untuk menjadi modal awal untuk membentuk sebuah tim. Kemudian dimulailah misi untuk mendekati presiden. Pertemuan tersebut di sebuah gedung opera bertempat di Paris, Perancis. Setelah pertunjukan telah usai, Wan dan Rofak bertemu di sebuah bar. Dalam pertemuan tersebut, Wan mulai menyinggung Rofak dengan isi cerita dalam pertunjukan sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Wan terlihat tertarik pada seorang penjaga bar. Lalu mereka pun melakukan hubungan di kasur. Pillow talk pun terjadi. Disinilah Wan mendapatkan ide untuk membentuk sebuah tim yang bernama Ghost. Kemudian, scene kembali ke timeline semula. Terlihat Four dan Seven sedang berbincang dan Four pun mengatakan bahwa Murad itu salah seorang yang sulit Wan dapatkan atau cari. Lalu, ada scene di mana memperlihatkan masa lalu Tu yang sedang bertugas menjadi agen CIA. Disitulah Tu pertama kali bertemu dengan Murad, tetapi ia melakukan kesalahan. Karena Tu malah mengembalikan Murad kepada kakaknya, yang membuat Murad semakin tersiksa karena kediktatoran kakaknya. Setelah itu, Seven bertanya kembali kepada Four tentang latar belakang Wan. Wan adalah seorang yang jenius. Bahkan ketika Wan kecil, ia sudah menemukan beberapa penemuan-penemuan. Salah satunya berkaitan dengan magnet. Dan juga penemuan Wan menjadi modal dasar. Mengapa hari ini teknologi-teknologi yang berkembang bisa ditemukan. Sehingga Wan menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan sistem keamanan-keamanan CIA itu adalah hasil karya dari Wan. Lalu masuklah perbincangan tim Ghost yang menyadap para jenderal dan presiden. Dengan menggunakan bola mata yang mereka dapat, bola mata tersebut menjadi alat untuk membuka HP salah satu anak buah Presiden Rofak. Terdengar bahwa para jenderal akan menuju Las Vegas untuk menemui Victor yang menjual senjata biologi. Tim Ghost pun akan melakukan sebuah penyamaran menuju Las Vegas. Karena di sana banyak sekali alat pendeteksi wajah. Dan Tu juga Tri, mereka menyamar sebagai atlet golf. Ketika para jenderal sedang menikmati jamuan dari Victor, yakni berupa wanita penghibur dan minuman keras. Kemudian, Tu dan Tri memasuki ruangan para jenderal dan menghabisi mereka satu persatu. Di antara keempat jenderal tersebut, ada salah satu jenderal yang mengetahui keberadaan Murad di saat yang terakhir. Tu dan Tri pun berhasil mendapatkan informasi keberadaan Murad. Murad disekap di Geria Tawang, Hong Kong, yang penjagaannya sangat ketat. Setelah misi mereka berhasil di Las Vegas, Tri pun menyempatkan untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya terlihat hilang ingatan atau sedikit mengalami pikun. Bahkan ia lupa nama dari Tri setelah Tri mengungkapkan dia itu siapa. Ibunya pun baru teringat bahwa Tri anaknya adalah seorang pembunuh. Dan ada scene flashback menjelaskan masa lalu Tri. Ketika bertugas menjadi pembunuh bayaran, Tri pernah membunuh seseorang di hadapan anak korbannya.
Lalu anak tersebut bertanya tentang ibunya kemana. Itu membuat Ri menjadi merasa bersalah dan sedikit melankolis terhadap orang tuanya. Kemudian kabar jenderalnya telah terbunuh. Rofak masih belum mengetahui siapa pembunuhnya, sehingga ia mengumpulkan jenderal yang lainnya. Rofak masih berpikiran bahwa itu adalah bentuk kudeta dari jenderal yang lainnya, sehingga Rofak mengeksekusi jenderal yang lainnya dengan menjatuhkan mereka di atas sebuah gedung yang sangat tinggi. Lalu Shin kembali ke masa lalu, menjelaskan tentang latar belakang For, yang dimana ia adalah komplotan pencuri dengan menggunakan skill parkurnya. Tapi saat itu ia dihianati oleh rekannya sendiri, dan membuat For jatuh dari gedung, tapi saat itu Wan langsung menolongnya, dan mencoba merekrutnya. Kemudian, scene berganti. Semua anggota tim akan melanjutkan perjalanan ke Hong Kong. Dalam misi tersebut ada sebuah aturan yang mereka sepakati. Jika ada yang tertinggal, maka tinggalkanlah, sekalipun orang itu adalah Wan. Mereka mulai membagi tugas. Seven bertugas menjadi penembak jitu dan mengawasi pergerakan dari Murad menggunakan sniper yang ia pegang. Far bertugas untuk membersihkan penjaga yang berada di atas gedung dan menempelkan sebuah alat buatan dari Wan. Five menjadi CCTV mereka dan memberikan informasi keadaan di lapangan seperti apa, dan mengarahkan petugas yang ada di lantai dasar menggunakan gas tawa. Tu dan Tri bertugas membersihkan para penjaga di lantai dasar dan akan menyerang lewat bawah dan menculik Murad. Saat yang bersamaan, Four terlihat terdesak dan bersembunyi di kolam renang. Dengan sigap, Seven membantunya dengan membuat lubang agar menjadi lubang udara bagi Four. Kemudian terlihat masker yang digunakan Tri bocor, sehingga ia terkena dampak dari gas sehingga membuatnya tertawa terus-menerus. Lalu alat yang diciptakan oleh Wan mulai ia nyalakan, membuat kaca di lantai atas pecah karena getaran dari alat tersebut. Mulailah Tu, Tri, dan Seven membersihkan penjaga yang berada di lantai atas. Saat penjaga terlihat sibuk, Four mulai masuk ke kamar Murad dan mulai membawanya. Saat keadaan mulai terdesak, Seven membantu mereka dengan menghancurkan kolam renang yang membuat para penjaga terjatuh semua. Mereka kabur menggunakan tali yang dibuat oleh Four dengan gaya Flying Fox, tapi sayangnya Four terlambat menaikinya karena tali telah berhasil dipotong oleh penjaga. Four pun memberitahukan bahwa tinggalkanlah saja dirinya. Saat itu terjadi perdebatan kecil antar anggota tim antara meninggalkan Four atau menunggunya. Four pun menggunakan skill parkurnya untuk kabur dari gedung tersebut. Tapi Four pun pada akhirnya terdesak oleh penjaga yang bertubuh kekar. Dengan sigapnya, Seven menembak penjaga tersebut dan berhasil menyelamatkan Four. Keesokan harinya, terjadi perselisihan antara Seven dan Wan. Seven menilai apa yang dilakukan oleh Wan adalah kesalahan karena meninggalkan rekan timnya ketika keadaan terdesak. Tapi saat itu Wan pun menjelaskannya dengan sangat logis. Bahkan ia mengatakan semua itu untuk keamanan misi. Dan jikalau Wan pun yang terdesak, maka Wan pun ikhlas untuk ditinggalkan. Seven pun menanggapi agar anggota tim harus seperti keluarga, sehingga mulai memberitahu nama asli mereka. Setelah perdebatan usai, mereka mulai melakukan misi selanjutnya, yakni membuat sebuah kudeta agar Murad dapat menggantikan Rofak. Seperti biasa, pembagian tugas pun berlangsung. Four memasang sebuah alat untuk menghack sinyal TV di Turkistan. Saat yang bersamaan, Murad mulai di-briefing oleh Wan untuk memberikan sebuah pidato singkat yang nantinya akan disiarkan kepada seluruh rakyat Turkistan. Selain itu, keamanan istana milik Rofak sangat ketat, sehingga ditugaskanlah Tri dan Tu untuk memasang bom di tempat-tempat tertentu dengan melakukan penyamaran warga yang sedang berdoa. Wan dan Seven bertugas untuk memasang alat dan nantinya akan menghack sumber listrik milik negara agar menjadi senjata bagi mereka. Dan juga semua misi puncak akan berlangsung pada perayaan hari kematian. Saat hari itu tiba, Wan berkata bahwa apa yang akan kita lakukan saat ini tidak akan dikenang oleh siapapun, tetapi kejadiannya lah yang akan dikenang. Mulailah semua persiapan yang telah dilakukan sebelumnya dimulai. Pertama, Murad melakukan pidato singkat yang ditonton oleh rakyatnya. Pidato tersebut adalah sebuah ajakan untuk melakukan revolusi. Lalu terlihat semua rakyat merespon hal tersebut dan membuat kegaduhan sampai turun ke jalan. Itu semua membuat kondisi di Turkistan chaos. Melihat terjadinya proses kudeta dan chaos keadaan rakyatnya, Rofak dan petinggi yang lainnya langsung melakukan prosedur kabur dari negaranya, yang nantinya mereka akan menggunakan kapal feri. Ketika dalam perjalanan menuju kapal tersebut, rombongan mobil Rofak tega menghantam rakyatnya. Saat yang bersamaan, Wan mulai menurunkan alat yang ia ciptakan.
Tak lama kemudian, sampailah Rofak ke dermaga dan langsung menaiki kapal ferinya. Setelah itu, Rofak langsung memberikan instruksi kepada para jenderalnya untuk melakukan penyerangan terhadap warganya. Tapi Murad yang berhasil masuk ke istana mulai melobi agar para jenderal menghentikan semuanya. Penjagaan ketat pun terlihat, bahkan di sekitar dermaga banyak sekali pasukan militer. Tetapi dengan kejeniusan Wan dalam membuat strategi, anggota tim pun berhasil masuk ke kapal feri tersebut. Berkat bantuan Tu yang sudah berada terlebih dahulu yang menyamar sebagai penumpang kapal. Di sisi lain, alat yang berwarna kuning itu menjadi pendorong bagi kapal ferinya dan menjadi medan magnet. Alat tersebut dikendalikan oleh smartphone milik Wan. Wan pun mengecek alat tersebut aktif atau tidak, dan alat tersebut ternyata berfungsi dengan baik. Selain itu, Wan telah mempersiapkan senjata yang mereka gunakan semuanya berbahan non-besi. Kemudian mereka berhasil berkumpul dan membagi menjadi beberapa tim. Seperti biasa, Tu bergerak dengan 3, 1, 5, dan 7 bergerak terpisah. Wan pun langsung mengaktifkan alatnya, dan terlihat semua penjaga terpental karena medan magnet yang dibuat oleh Wan. Penyerangan tersebut sangat dibantu oleh alat yang digunakan oleh Wan. Satu persatu penjaga dilumpuhkan oleh mereka, sedangkan 4 bergerak terpisah dan memiliki tugas khusus untuk mencari Rofak. Lalu Wan memberikan perintah untuk berpencar dan mulai mencari keberadaan Rofak. Wan dihadapi oleh kepala penjaga tetapi berhasil dilumpuhkan. Namun penjaga tersebut malah memencet tombol untuk meledak dan membuat kapal tersebut akan tenggelam. For saat itu pun dihadang oleh beberapa penjaga, tetapi dengan sigapnya Wan menolongnya. Itu membuat Wan dapat membayar kesalahannya saat meninggalkan For kala itu. Five dengan tugasnya terus mengupdate keberadaan Rofak, tapi sayangnya Rofak berhasil kabur dengan menggunakan skoci dan dilanjutkan menaiki helikopter. Ternyata Rofak dan komplotannya telah dijebak. Di dalam helikopter tersebut sudah ada tim Ghost. Itu membuat Rofak terlihat sangat kesal. Kemudian scene berganti memperlihatkan kondisi rakyat yang sangat penuh amarah dan terlihat beberapa warga yang sangat menderita. Helikopter pun menuju ke daerah tersebut. Tapi ketika di akhir, Wan menodongkan pistolnya. Tapi ia tidak menemukannya. Malah mendorong Murad terjatuh di daerah tersebut. Langsung saja warga yang dipenuhi amarah melupakannya dan mulai menganiaya Rofak. Dan tim Ghost pun berhasil melakukan misinya. Tamat.